Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok front-end kelompok 7, di mana sini ada Richard Firiakung dengan NIM 5352436 dan Vincent 5352439 dan dengan saya sendiri Jonathan Sanjaya 535241158 dan ada Daniel Kevin Antonio dengan NIM 535240165. Hari ini kita akan mempresentasikan laporan kami mengenai hasil dari tugas UAS frontend kami. Yang pertama, mitra kami. Mitra kami mengambil pihak Ojolali, ayam bakar Ojolali yang berada di sebelah Untar. Alasannya dikarenakan kami ingin mempopulerkan lagi mitra Ojolali ini sehingga lebih diketahui tidak hanya di Untar 1, tetapi juga di Untar 2. Dan bahkan di universitas yang dekat dengan Ojolali ini juga. Lalu untuk source code-nya ada di sini, di mana kita ada backend kita, ada GitHub-nya Vincent, yang itu untuk backend-nya, ada full stack-nya, yaitu di GitHub-nya Daniel, ada UAS front-end-nya, dan ada deployment backend kita, di sini ada deployment full stack kita. Oke, kita masuk ke front-end. Di front-end, kita memiliki network framework, yaitu Next.js, React, Material UI, Bootstrap, dan juga Emotion. Hal ini kita gunakan untuk mendesain juga membentuk dari front-end dari tugas proyek kita ini. Oke, di sini juga ada flowchart main menunya, di mana kita dari awal kita ada navigasinya, yaitu ada yang home, menu, about, dan juga reviews. Di mana kalau home, itu kita ada hero content-nya, ada section-nya, juga ada card yang berisi kategori menu. Sedangkan untuk menu, itu ada reviews menu, yang bisa dimasuk ke dalam kategori juga, seperti main dish, beverages, vegetables, dan add-ons. Lalu juga ada menu detailnya yang bisa nanti kalian lihat, yaitu ada menu name, menu image, menu price, description, menu review, juga menu rating. Nah, untuk About sendiri, About punya sejarah singkatnya tentang Ojolali ini yang kita ketahui dia itu sudah 24 tahun ya, sejak dia berdiri. Juga ada reviews-nya, di mana kita bisa kasih bintang 5, 4, 3, 2, 1. Kita tidak bisa memberikan seperti 4,5 atau 3,5. Ini cuma ya bagian 1 sampai 5 saja. Dan juga kita bisa memberikan badges, di mana ada rasa enak, porsinya yang pas, atau yang bersih. Juga menampilkan komentar atau review untuk restorannya itu sendiri. Dan di sisi lain juga kita ada footernya, yang berisi sosial medianya, pesan online-nya, juga alamatnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada flowchart untuk dashboardnya, di mana ada admin panel yang kita navigasi itu ke bagian dashboard, control menu, dan control address. Dashboard itu untuk menunjukkan restoran review, seperti bintangnya berapa, ratingnya berapa, dan reviewnya berapa. Juga ada menu rating yang menunjukkan rating setiap menu, juga untuk review setiap menunya. Juga sini ada control menu yang berguna untuk menu management, di mana kita bisa add menu, kita bisa edit menu, bahkan kita bisa delete menu. Di mana kalau add atau edit, itu kita perlunya menu image, menu menu name, dining price, dan online price, description, juga ada kategori. Dan juga kalau control address, kita address list, di mana kita bisa tambahkan address, edit address, atau kita bisa delete address. Di sini kita membutuhkan seperti alamat lengkap, kelurahan, kabupaten, kota, dan provinsi. Oke, di awal-awal kita diketemui oleh homepage ini, tapi sudah dijelaskan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Richard, di mana di homepage ini ada tombol login di bagian pojok kanan atas, yang nantinya akan menunjukkan kayak login, di mana kalau misalnya kalian tidak punya akun, kita bisa membuat akun. Dan jika misalnya kalian sudah punya akun tapi lupa password ya, di sini juga kita bisa merubah password dengan menuliskan email yang sebelumnya. Oke? Setelah kita melakukan login, di pojok kanan atas kita akan ada suatu tampilan di mana menunjukkan username kita serta gambar akun kita. Di mana kalau kita pencet, akan muncul seperti kata profil dan logout. Jika kita klik profil, akan muncul seperti tampilan yang di sebelah kanan kita. Di sini ada admin kece dengan username-nya dan emailnya example.gmail.com. @gmail.com. Nah, di sini kita bisa mengubah username kita, email kita, serta password kita. Di sini juga kita ditunjukkan untuk admin role kita. Seperti yang di sini, admin role kita yaitu admin. Dan jika kita klik back di sini, akan seperti biasa, akan kembali ke awalan kita. Dan kalau misalnya di bagian sini kalian ingin mengubah image dari akun kalian, ini untuk sekarang belum ada. Dan jika kita pencet yang bagian logout, akan ya logout dari akun kita ini sendiri. Oke, sekian dari saya. Lanjutkan oleh teman saya, Richard. Oke, selamat pagi semuanya.
Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Richard Firiahung dengan NIM 535240036 dari kelompok 17 yang bertopik Mitra Ayam Bakar Ojolali. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan frontend kami mengenai menu page dan homepage. Pada bagian homepage, kelompok kami ingin menampilkan informasi dan fitur-fitur navigasi yang ingin kami promosikan. Halaman ini berisi sejarah singkat mitra kami, yang juga akan diberikan tombol learn more yang akan navigasi ke about page yang masih sejarah lengkap. Homepage ini juga menyediakan kategori menu yang disediakan mitra kami yang akan sudah kami buat pada kart menu di grid 4. Tombol telusuri menu ini akan navigate ke menu page dengan filter sesuai kategori yang pengguna pilih. Pada akhirnya akan ada footer yang berisi informasi mengenai merek, kontak, platform online yang disediakan, dan alamat mereka jika Anda tertarik mengunjungi. Oke, selanjutnya kita pada menu page. Jadi, pada menu page, kelompok kami menyediakan 5 kategori untuk menu. All yang berisi semua hidangan, main dish yang isinya makanan daging, beverage yang isi minuman, vegetable yang akan berisi sayuran-sayuran seperti sayuran asam, dan add-on yang akan berisi tambahan seperti tempe, tahu, nasi, dan lain-lain. Di page ini, kategori akan diberikan pagination di mana satu halaman kategori hanya boleh berisi 8 menu. Menu yang lebih akan dipindahkan ke halaman selanjutnya. Pada bagian ini, pengguna dapat melihat rating dan review mengenai hidangan. Pengguna juga dapat menambahkan rating dan review Anda ke dalam hidangan. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Kevin Antonio dengan NIM 535240165. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang about page dan juga review page. Di about page ini kita dapat melihat tentang awalnya berdirinya klien kami dari kapan dan di mananya, lalu dan juga tentang beberapa histori dari klien kami. Lalu untuk review page di sini kami bisa lihat ya, dapat melihat review-review dari para pelanggan dan juga kita dapat menambahkan review itu sendiri. Para pelanggan juga bisa menambahkan review itu sendiri sebagai user. Oke, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini ada bagian dashboard juga. Di sini ada menu-nya, seperti tadi saya katakan, ada restaurant overview, di mana kita bisa melihat bintangnya atau rating dari restorannya sendiri. Jika kita klik tuh recent comment, nanti akan muncul suatu pop-up yang menunjukkan komen terbarunya. Di sini juga ada menu rating, di mana kita akan menunjukkan setiap menu itu ratingnya berapa. Dan reviews-nya ada berapa. Di bagian pojok kanannya kalian bisa melihat ada suatu filter yang bisa most reviews dan bisa menunjukkan yang paling banyak ratingnya tinggi. Oke, ini adalah tampilan jika kalian pencet antara bagian yang person overview ataupun menunya. Misal kita pencet person overview, maka akan keluar untuk yang bagian kiri, di mana akan menunjukkan seperti reviewnya seperti apa, seperti tempatnya bersih, menu-menunya enak semua. Nah, itu adalah bagian reviews dari restoran. Jika misalnya kalian pilihnya adalah menu, seperti ayam bakar goreng ABG ini, maka akan keluar seperti yang di kanan, di mana akan menunjukkan seperti ayam yang enak kepada makan, dan lain-lainnya. Oke, di sini ada dashboard di bagian menu, di mana akan menunjukkan 8 menu yang nantinya akan pagination, di mana nanti kita bisa ke next slide untuk menunjukkan 8-nya lagi, dan segitu seterusnya. Di sini ada tombol edit, delete, dan add menu. Jika kita add menu, nah di sini akan muncul seperti gimana kita akan menekan gambarnya, namanya, dan in price, online price, description, serta memilih kategorinya. Jika kita memilih edit, maka seperti yang tampilan seperti yang di kiri, di mana kita bisa memilih gambarnya apa, ganti namanya, dari price-nya, online price-nya, description, serta kategorinya. Lanjut, ini adalah dashboard untuk address, di mana di bagian address kita akan mengubah mana kita akan mengubah sini ada addressnya sendiri. Kalau kita misalnya mau edit, kita pencet tombol edit, jika delete, kita menghapus, ataupun kita tambah di pojok kanan bawah. Nah, ini tampilan edit dan add-nya. Seperti biasa, kami meminta alamat lengkap, kelurahan, kabupaten kota, serta provinsi. Oke? Baiklah, saya Vincent dengan NIM 535240039. Di sini saya akan menjelaskan secara sekilas backend yang kami gunakan. Oke. Untuk aplikasi backend kami menggunakan framework ini, Node.js untuk runtime environment, Express.js,
dan database-nya PostgreSQL. Ya, ini bentuk rancangan IRD Entity Relationship untuk website kami. Bisa dilihat user itu memiliki one-to-many terhadap restaurant review dan food reviews, dan satu food reviews memiliki many food reviews. Oke, kita kemudian untuk cara kerja endpoint kami secara umum untuk semua endpoint ya, review yaitu dalam konteks ini front end kami itu akan memanggil sebuah endpoint API backend, kemudian request dari itu masuk ke aplikasi Express.js, root handlernya Express.js, dan kemudian dia akan diproses oleh middleware jika ada misalkan untuk mengecek role admin atau mengecek status login atau validasi request body. Nah, setelah lewat middleware ini, dia baru memanggil fungsi controller. Kemudian dia panggil model untuk melakukan operasi ke dalam database. Jika berhasil, mereka akan mengembalikan data sebagai respon. Oke, untuk lebih jelasnya, saya kasih tunjuk contoh penerapannya pada source code. Sebagai contoh, ada endpoint untuk makanan ini, rute makanan. Untuk get makanan sendiri ya tidak melihat endpoint, langsung ke controller, dan ya untuk penambahan review makanan ya melalui fungsi validasi ini yang dihandle oleh library Express Validator, dan untuk penambahan makanan ya harus mengecek apakah user login melalui ya autentikasi password JWT, kemudian untuk ngecek apakah di blacklist di dalam database, dan juga dilakukan pengecekan database serta validator yang telah saya sebut tadi. Oke, kita kembali ke presentasinya. Oke, saya lanjut jelaskan API-API yang kami pakai untuk website kami. Untuk dokumentasi lengkap ada di laporan. Pertama ya pasti ada API autentikasi. Ya, untuk login register out dan reset dia keempatnya menggunakan post. Dan untuk update username atau email dia put. Dan untuk get me ini seperti yang saya jelaskan pada video demo sebelumnya, ini akan mengembalikan sesi user sekarang ya. Kemudian untuk user ID yang kami gunakan pada page review restoran, ini mengembalikan user berdasarkan ID-nya. Kemudian untuk endpoint push ini ada untuk mengembalikan banyak makanan memanggil API push, dan untuk mengembalikan makanan berdasarkan ID-nya, dan ini untuk operasi penambahan, update, dan penghapusan makanan. Oke, next aja. Kita ini post review-nya ya, sama konsepnya seperti untuk makanan tadi, restoran reviews, dan ini endpoint apa untuk iOS ya operasi root biasa. Oke. Dan untuk deployment kami menggunakan Ivan, jadi database kami sudah code dan percaya untuk backend dan frontend kami. Dan di sini ada link juga, link deployment kami bisa diakses. Ya. Kurang lebih gitu aja. Terima kasih.